Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Beni Asyam. Oke, di video kali ini kita akan membahas suatu kasus PC ya, kasus ini berasal dari sahabat kita yang bernama Anjas Novian. Beliau ini katanya sih baru upgrade PC-nya, VGA-nya dari nggak tahu sih ya awalnya ya ke RX 570. Katanya sih awal-awalnya normal terbaca. Nah, ketika di disable VGA eGPU-nya A8 di sini Anjas menggunakan A8. Terus di restart ternyata nggak mau masuk Windows. Nah, kasusnya seperti itu nih. Nah, di sini kan awalnya saya berpikiran bahwa disable-nya itu kan lewat BIOS ya, lebih umumnya kan lewat BIOS. Jadi saya awal-awalnya itu katanya kan masuk, kemudian di disable kok nggak muncul lah. Pikir saya kan bentrok dari driver yang lama, karena saya pernah kasus bukan itu sih, bukan bisa masuk Windows, tapi gambarnya itu kacau, warnanya itu kacau. Nah, di sini kan saya tanya, drivernya sudah diinstal? Nah, katanya belum. Saya tanya lagi, pakai bobo apa? Gitu. Katanya gigabyte F2A68HMH. Nah, di sini kan pikiran saya itu lewat BIOS ya. Jadi solusi pertama adalah restart, yaitu matiin semua kabel PC, lepas semua sehingga tidak ada setrum yang masuk, listrik yang masuk maksudnya. Dan kemudian baterai CMOS-nya dilepas, tunggu beberapa detik, minim 10 detik, kemudian pasang lagi, masukin VGA-nya semuanya, karena saya pikirkan kembali normal gitu ya. Karena saya itu berpikiran belum intinya kasusnya itu masih di BIOS-nya salah setting gitu, cara disable. Saya pikir gitu, tapi kan aneh juga ya. Awalnya itu saya itu aneh, kok kenapa ya disable lewat BIOS kok bisa awalnya nampil, kok malah jadi nggak nampil gitu. Dan kemudian si agen Anjas ini mengirimkan screenshotnya lagi. Wah, ternyata masih nggak bisa gitu. Nah ini saya baru sadar. Oh, ternyata maksudnya itu blue screen of death. Oh ya, PSOD. Ya, terus nah kemudian muncul seperti ini nih, auto repair. Nah, kemudian kan, nah saya baru nggak nih, ini kesalahan Windows-nya. Dan ternyata si agen Anjas Novian ini itu ngasih tahu yaitu mana ya, bentar. Ini kan saya ngasih solusi nih, berarti tidak ada sinyal ke detect. Nah, ketika diulang lepas ininya, VGA nya normal apa enggak gitu loh. Nah, berarti kan kalau mati nggak bisa muncul, itu berarti nih nggak bisa monitor, berarti ke deteknya itu auto ke VGA eksternalnya. Nah, kemudian saya suruh langkah lagi tuh awal semuanya, tapi RX nya jangan ditancap dulu karena biar kedetek eGPU internal dari CPU nya. Kemudian nah di sini kan pikir saya itu ketika bisa masuk Windows, uninstall driver VGA dari itu prosesor R7 nya, kemudian restart, masuk lagi, baru tancap RX 570 dulu, baru masuk Windows, install driver RX7 nya maksudnya dah. Nah, kemudian masih blue screen katanya nih, malah kalau dicabut monitornya nggak nampil apa-apa.
Berarti kan masih kedetek ke RX 570 ya, disable, yang R7 nya itu terdisable. Nah, masih blue screen XM40 nggak dipasang, nggak nampil monitornya ya di sini kan dah ya. Nah, kalau nahan spek bisa masuk BIOS. Nah, kemudian saya pilih lagi itu lagi apa, minta foto ininya, screenshotnya, kasusnya nih. Ini kalau di sini nggak jelas ya, kalau di HP itu jelas. Nah, saya suruh ke auto dulu nih biar default ya. Bapak aku ya mau sama tuh. Nah, ini masih muncul seperti ini lagi. Masih muncul seperti ini sebenarnya kesalahannya itu ada di Windows ya, nanti di video ini nanti dijelaskan kenapa. Mesin kalau nggak nasib nggak bisa masuk. Oh iya, ini ya restriksinya masih nancep, kalau nggak nancep nggak bisa masuk, nggak bisa nampil ke monitor maksudnya. Kita coba dulu buat uninstall drivernya. Ini kan maksud saya itu ketika masuk ke Windows itu biar bisa uninstall drivernya yang R7 iGPU nya. Masih kembali ke menu berdua BSOD ya, setelah continue saya di continue masih blue screen. Iya bang, di continue balik lagi apa yang salah Windowsnya. Nah, di sini nih saya mengambil solusi. Oke, berusaha ulang untuk sekarang sebenarnya tadi GPU nya kan sudah di auto, sekarang coba seperti restriksinya kalau bisa masuk Windows uninstall drivernya. Nah, seperti yang tadi saya kasih tahu tuh ya, kalau sudah di restart masuk BIOS lagi, di disable lagi, baru install driver RX 570. Pastikan sudah ada install drivernya dari RX 570. Nah, itu tadi yang maksud saya, itu yang di atas itu maksudnya seperti ini. Oke bang, dicoba. Nah, ternyata ternyata masih blue screen. Soalnya nih pokok permasalahannya di sini. Soalnya tadi aku disable driver dari manager di Windows-nya teman-teman. Nah, ini nih kesalahannya. Jadi teman-teman itu kalau mau mengatur device seperti VGA atau RAM itu alangkah lebih baik lewat BIOS, karena kalau di Windows itu berarti kan sistemnya itu yang rusak, bukan device-nya gitu loh, bukan device-nya. Jadi walaupun kalian ganti VGA apapun, kalau sudah di disable ya tetap nggak bisa masuk Windows karena kesalahannya itu ada di Windows-nya. Tapi kalau seperti yang saya pikir tadi di awal-awal di atas itu kan, saya pikir kesalahan dari settingan BIOS, maka dari itu kalau logikanya ya walaupun salah ganti device itu bisa masuk gitu. Katanya tetap nggak bisa masuk karena persoalannya ini di sini, disable driver manager. Nah tuh, nah ini baru nggak nih ya, memang cara begitu memang fatal sih ya, fatal. Dan solusi selain install ulang, kalau pengalaman saya nih dioprek-oprek melalui apa ya, save mode, restore maksudnya di restore. Tapi kalau belum punya checkpointnya ya sama aja kembali ke awal install gitu. Jadi ya sama aja install ulang sih ya. Nah itu teman-teman tadi, ini kasus dari akan Anjas Novian nih. Jadi teman-teman, kesimpulannya adalah ini juga apa ya, saya sebenarnya tahu cara mendisable ini dari Windows dari manajer apa tadi, driver manager ya. Tapi saya itu belum pernah coba karena pikir saya itu ini di sistem sangat beresiko gitu loh, sangat beresiko. Kecuali kalau di BIOS kan kalau beresiko kan tinggal cabut baterai, cabut semua listrik, tunggu beberapa detik kembali normal. Nah kalau di driver manager itu walaupun sudah dioprek-oprek ya, karena sistemnya yang salah kita tetap nggak bisa masuk. Solusinya di restore atau diinstal ulang teman-teman. Nah jadi seperti itu. Jadi teman-teman untuk kasus seperti device upgrade VGA sebelum nancep itu
itu di uninstall dulu ya, di install drivernya. Kalau sesama upgrade masih di apa ini AMD, misalkan AMD atau Nvidia, itu ya mungkin tinggal di update driver saja bisa normal kembali. Nah, tapi untuk kasus APU ini jangan lupa apabila ingin menjadikan GPU discrete ini sebagai utama, ya lebih baik di disable eGPU nya biar RAM-nya itu utuh teman-teman, biar RAM-nya utuh. Sayang juga kan kalau mau dipakai sudah ada discrete GPU masih pakai R7, itu dual grafik, bisa tuh dual grafik. Tapi walaupun dual grafik, tapi driver yang terbaru bisa jadi R7 nya itu nggak kebaca teman-teman. Jadi kacau, gambarnya kacau. Saya pernah itu gambarnya itu jadi kacau tuh gitu teman-teman. Jadi uninstall dulu, restart, jangan lupa di restart ya, jangan nunggu misalkan dari AMD terus mau upgrade VGA ke Nvidia, nah lupa uninstall driver. Itu lebih baik pasang dulu yang lama, di uninstall, kemudian restart, nah kemudian masukin lagi tuh baru Nvidia nya teman-teman. Jadi jangan diseling dulu baru di uninstall langsung pasang driver baru, kacau tuh. Belum kembali ke sistem awal, ibaratnya belum kehilang semua ya, masih ada temporarinya, tapi sudah dimasukin driver baru lagi. Itu hati-hati teman-teman ya, walaupun kemungkinan kecil errornya, tapi saya itu pernah mengalami itu. Wah, jadi itu teman-teman kasus dari Agan Anjas Novian. Pelajaran yang didapatkan adalah lebih baik disable lewat BIOS saja ya untuk pergantian device nya, entah itu mungkin RAM maksudnya itu prosesor atau VGA itu yang lebih baik lewat BIOS gitu. Settingan CPU nya mungkin mau disetting, disable cool and quiet-nya atau mungkin VGA nya di disable atau modul grafik, dan lebih baik lewat BIOS. Oke. Jadi itu saja video kita kali ini teman-teman. Apabila ada kekurangan dan kesalahan, saya mohon maaf. Saya Beni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.